Timnas Indonesia kini berada di titik krusial setelah menelan kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi pada laga perdana ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski hasil tersebut belum sesuai harapan, peluang skuad Garuda untuk melangkah ke babak berikutnya masih terbuka lebar. Syaratnya, Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan saat menghadapi Irak dan berharap hasil di laga lain berpihak, baik Arab Saudi menang atas Irak maupun sebaliknya, agar posisi runner-up grup bisa diamankan untuk melaju ke babak playoff menghadapi runner-up grup sebelah sebelum menantang Bolivia di ronde kelima. Kini muncul satu pertanyaan besar yang ramai diperbincangkan publik sepak bola nasional. Apakah Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, berani mengambil keputusan besar untuk mengganti Patrick Kluivert dan memberikan kepercayaan penuh kepada Alex Pastoor? Langkah ini diyakini bisa menjadi titik balik penting bagi Timnas Indonesia dalam upaya menyelamatkan asa menuju Piala Dunia 2026. Secara pengalaman, Alex Pastoor memang memiliki rekam jejak lebih matang dibanding Kluivert, terutama dalam hal penyesuaian taktik dan pembentukan struktur permainan yang lebih solid di lapangan. Lantas, seperti apa prediksi starting 11 Timnas Indonesia versi Alex Pastoor menghadapi Irak nanti? Siapa pemain yang berpeluang menjadi pembeda dalam laga hidup mati ini? Simak analisis lengkapnya hanya di Raftel Sport. Penjaga gawang, Marten Paes. Untuk posisi penjaga gawang Timnas Indonesia dalam laga terakhir ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak, Alex Pastoor diprediksi akan tetap mempercayakan posisi utama kepada Marten Paes. Kiper yang bermain untuk klub FC Dallas ini tampil sangat impresif pada laga sebelumnya melawan Arab Saudi, meski Indonesia harus kalah tipis 2-3. Paes menunjukkan refleks cepat, kemampuan membaca arah bola yang baik, serta ketenangan luar biasa saat menghadapi tekanan tinggi dari para penyerang lawan. Performa solidnya di bawah Mistar menjadi salah satu alasan utama mengapa ia masih akan dipercaya tampil sebagai starter. Selain berpengalaman di level kompetisi tinggi Major League Soccer, MLS, Paes juga memiliki kemampuan distribusi bola yang baik, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam sistem permainan Alex Pastoor yang menekankan build-up dari belakang. Dengan kehadiran Paes, lini pertahanan Indonesia diharapkan bisa tampil lebih tenang dan konsisten menghadapi agresivitas Irak. Bek tengah, Rizky Ridho. Untuk posisi bek tengah, Alex Pastoor diprediksi akan kembali mempercayakan Rizky Ridho sebagai starter saat Timnas Indonesia menghadapi Irak dalam lanjutan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek tangguh asal klub Persija Jakarta ini memang sempat tidak dimainkan oleh Patrick Kluivert pada laga melawan Arab Saudi, namun kiprahnya di sepanjang ronde ketiga menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Ridho menjadi salah satu pilar utama dalam skema 3 bek yang diterapkan, baik ketika Timnas masih dilatih Shin Tae-yong maupun setelah beralih ke Kluivert. Kehadiran Rizky Ridho diyakini akan memperkuat stabilitas di lini belakang Garuda. Selain memiliki kemampuan duel udara yang kuat, ia juga dikenal tenang dalam mengantisipasi serangan cepat lawan serta berani membangun serangan dari belakang. Dengan kepercayaan diri dan pengalaman internasional yang semakin matang, Ridho berpotensi menjadi sosok penting dalam menjaga pertahanan Indonesia tetap solid menghadapi tekanan tinggi dari Irak. Bek tengah, Jai Itzes. Untuk posisi bek tengah, Alex Pastoor diprediksi akan tetap mempercayakan ban kapten sekaligus peran penting di lini pertahanan kepada Jai Itzes dalam laga terakhir ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak. Bek tangguh asal klub Sassuolo ini menjadi salah satu pemain paling konsisten dalam skuad Garuda, terutama lewat kepemimpinannya di lapangan dan kemampuannya menjaga organisasi lini belakang. Pada laga sebelumnya melawan Arab Saudi, Jai Itzes bermain penuh selama 90 menit dan tampil cukup solid dalam mengawal pertahanan. Meskipun hasil akhir belum berpihak kepada Indonesia. Kolaborasinya bersama Rizky Ridho terlihat cukup menjanjikan, mengingat keduanya sudah terbiasa bermain bersama sejak ronde ketiga kualifikasi dengan skema 3 bek yang diterapkan oleh Timnas Indonesia. Saat itu, duet Itzes dan Ridho menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus lawan, baik dalam menghadapi pressing tinggi maupun duel udara di kotak penalti. Dengan pengalaman bermain di Serie A Italia, Jai Itzes membawa ketenangan, disiplin posisi, serta kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Kombinasi antara kepemimpinannya dan kerjasama solid bersama Ridho diharapkan mampu memberikan kestabilan bagi lini belakang Indonesia, terutama menghadapi agresivitas lini serang Irak yang dikenal cepat dan berbahaya. Bek tengah, Justin Hubner. Untuk posisi bek tengah, Alex Pastoor diprediksi akan kembali menurunkan Justin Hubner saat Timnas Indonesia menghadapi Irak dalam laga terakhir ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek muda asal klub Fortuna Sittard ini memang tidak dimainkan pada laga sebelumnya melawan Arab Saudi, namun perannya di ronde ketiga sangat vital.
Bersama Jai Idzes dan Rizky Ridho, Hubner membentuk trio bek yang dikenal solid dan sulit ditembus lawan. Skema 3 bek yang digunakan pada ronde ketiga terbukti lebih efektif dalam menjaga keseimbangan pertahanan dan distribusi bola dari belakang. Kombinasi antara ketenangan Idzes, kekuatan fisik Ridho, dan kemampuan membaca permainan Hubner menjadikan lini belakang Indonesia tampil kompak dan disiplin. Dengan kemampuan duel udara yang kuat, intercept yang akurat, serta keberanian dalam memenangkan bola-bola sulit, Justin Hubner diharapkan mampu kembali memberikan kestabilan bagi lini pertahanan Garuda. Kehadirannya diyakini dapat memperkokoh benteng Indonesia saat menghadapi tekanan intens dari Irak, sekaligus mengembalikan keseimbangan taktik yang sempat hilang pada laga kontra Arab Saudi. Wingback kanan, Kevin Dix. Untuk posisi wingback kanan, Alex Pastor diprediksi akan mempercayakan peran tersebut kepada Kevin Dix dalam laga terakhir ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak. Pemain asal klub Borussia Mönchengladbach ini tampil luar biasa saat menghadapi Arab Saudi, meski dimainkan di posisi bek tengah. Dix sukses mencetak 2 gol melalui titik putih dan menunjukkan mentalitas tinggi meskipun tim akhirnya kalah tipis 2-3. Namun, untuk laga melawan Irak, Alex Pastor diyakini akan menggeser Dix kembali ke posisi naturalnya sebagai wingback kanan. Hal ini dilakukan karena performa Yakob Sayuri di sektor kanan dinilai belum maksimal dalam laga sebelumnya. Dengan kecepatan, kemampuan overlap, serta visi bermain yang tajam, Kevin Dix bisa menjadi senjata utama Indonesia dalam membantu serangan dari sisi kanan. Selain piawai dalam menyerang, Dix juga memiliki kemampuan bertahan yang solid dan pengalaman bermain di level Eropa yang akan sangat berguna menghadapi pressing cepat Irak. Kombinasi serangan sayap dan pertahanan disiplin dari Kevin Dix diharapkan dapat menjadi faktor kunci bagi timnas Indonesia untuk tampil lebih seimbang dan berbahaya dalam laga penentuan ini. Wingback kiri, Dean James. Untuk posisi wingback kiri, Alex Pastor diprediksi akan tetap mempercayakan peran tersebut kepada Dean James saat timnas Indonesia menghadapi Irak dalam laga terakhir ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain asal klub Go Ahead Eagles ini tampil solid saat melawan Arab Saudi, bermain selama 76 menit dengan kontribusi penting dalam menjaga sektor pertahanan sebelah kiri. Kecepatannya menutup ruang dan kedisiplinannya dalam bertahan membuat sisi kiri Indonesia cukup aman dari tekanan lawan. Namun, pada laga tersebut terlihat chemistry antara Dean James dan Beckham Putra belum terbangun dengan baik. Beckham yang tampil di bawah performa membuat koneksi serangan di sisi kiri tidak berjalan maksimal. Kondisi ini membuat alur permainan timnas Indonesia lebih banyak bertumpu pada sisi kanan, yang diisi oleh Miliano Jonathan, sebagai jalur utama dalam membangun serangan. Menghadapi Irak, Dean James diharapkan bisa tampil lebih agresif dalam membantu serangan tanpa mengorbankan keseimbangan pertahanan. Dengan pengalaman bermain di Liga Belanda dan kemampuan bertahan yang solid, dia menjadi salah satu elemen penting untuk menjaga keseimbangan antara sisi kiri dan kanan permainan timnas Indonesia di laga penentuan ini. Gelandang bertahan, Kelvin Verdong. Untuk posisi gelandang bertahan, Alex Pastor diprediksi akan menurunkan Kelvin Verdong saat timnas Indonesia menghadapi Irak dalam laga terakhir ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain serba bisa asal klub Los Lille ini sebelumnya tidak diturunkan saat menghadapi Arab Saudi karena mengalami cedera ringan di bagian leher. Namun, kondisi Verdong kini dikabarkan mulai membaik dan siap kembali memperkuat lini tengah Garuda. Keberadaan Verdong sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara lini belakang dan lini tengah. Daya juangnya yang tinggi, kemampuan membaca permainan, serta distribusi bolanya yang akurat membuatnya menjadi sosok vital dalam mengatur ritme permainan. Selain itu, fleksibilitasnya untuk bermain di berbagai posisi seperti bek kiri atau gelandang bertahan memberi keluasaan taktik bagi Alex Pastor. Menghadapi Irak yang memiliki lini tengah agresif dan kuat secara fisik, kehadiran Kelvin Verdong akan menjadi faktor kunci untuk meredam serangan lawan serta membantu transisi cepat ke lini depan. Jika mampu tampil dalam performa terbaiknya, Verdong bisa menjadi motor penggerak utama yang menjaga stabilitas permainan timnas Indonesia di laga penting ini. Gelandang tengah, Joey Pelupesi. Untuk posisi gelandang tengah, Alex Pastor diprediksi akan tetap mempercayakan Joey Pelupesi saat timnas Indonesia menghadapi Irak dalam laga terakhir ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang asal klub Lomel SK ini sebelumnya tampil penuh saat menghadapi Arab Saudi, namun penampilannya kurang maksimal karena terisolasi di lini tengah. Hal itu terjadi akibat jarak antar pemain yang terlalu jauh, membuat Pelupesi kesulitan mengalirkan bola ke lini depan dan kehilangan dukungan dari gelandang pendamping. Padahal, pada ronde ketiga kualifikasi, Pelupesi tampil sangat efektif dalam skema 3-4-3, di mana jarak antar pemain lebih rapat dan aliran bola berjalan lebih mulus.
Ia dikenal sebagai pemain dengan kemampuan membaca permainan dan akurasi umpan tinggi, yang dapat menjadi penghubung ideal antara lini belakang dan lini serang. Jika Alex Pastor kembali menggunakan skema 3 back dengan 2 gelandang sejajar, peran Joey Pelupesi akan kembali vital. Ia bisa menjadi pengatur tempo sekaligus pengaman di tengah, memastikan transisi permainan timnas Indonesia berjalan lebih cepat dan terkontrol saat menghadapi tekanan dari lini tengah Irak yang agresif. Penyerang sayap kanan, Miliano Jonathan. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Alex Pastor diprediksi akan tetap menurunkan Miliano Jonathan dalam laga terakhir ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak. Pemain muda asal klub FC Utrecht tersebut tampil selama 64 menit saat menghadapi Arab Saudi dan menunjukkan potensi besar meski tidak banyak mendapat suplai bola. Minimnya aliran bola dari lini tengah membuat Miliano kesulitan menampilkan permainan terbaiknya, namun ia tetap mampu merepotkan pertahanan Arab Saudi dengan kecepatan, dribelnya yang eksplosif, serta pergerakan tanpa bola yang cerdas. Dalam laga kontra Irak, peran Miliano Jonathan akan sangat penting untuk membuka ruang dan menciptakan peluang dari sisi kanan. Jika lini tengah timnas Indonesia mampu mendominasi dan memperlancar distribusi bola, Miliano diakini bisa menunjukkan performa terbaiknya. Kombinasinya dengan Kevin Dix di sektor kanan diharapkan menjadi senjata utama untuk menekan pertahanan Irak dan menciptakan ancaman berbahaya bagi lawan. Penyerang sayap kiri, Ragnar Oratmangoen. Untuk posisi penyerang sayap kiri, Alex Pastor diprediksi akan menurunkan Ragnar Oratmangoen dalam laga terakhir ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak. Pemain asal klub FC Dender ini sebelumnya tampil selama 64 menit saat menghadapi Arab Saudi, di mana ia sempat dimainkan sebagai penyerang tengah. Namun, perannya kurang maksimal karena minimnya distribusi bola dari lini tengah yang membuatnya kesulitan mendapatkan ruang untuk berkreasi. Dalam laga melawan Irak, Ragnar diperkirakan akan dikembalikan ke posisi naturalnya sebagai penyerang sayap kiri. Dengan kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta naluri menyerang yang tajam, Ragnar bisa menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Irak, terutama dalam situasi 1 lawan 1. Kombinasinya bersama Dean James di sisi kiri diharapkan dapat menciptakan keseimbangan serangan dan membuka peluang dari berbagai sisi lapangan. Dengan dukungan taktik yang lebih rapi dari Alex Pastor, Ragnar Oratmangoen berpotensi kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya dan menjadi kunci dalam upaya timnas Indonesia mengamankan kemenangan penting di laga terakhir ronde keempat ini. Penyerang tengah, Ole Romeni. Untuk posisi penyerang tengah, Alex Pastor diprediksi akan mempercayakan tempat utama kepada Ole Romeni dalam laga terakhir ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak. Penyerang asal klub Oxford United ini baru saja pulih dari cedera dan tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-64 saat melawan Arab Saudi. Meski belum sepenuhnya berada dalam performa terbaiknya, Ole tetap mampu memberikan tekanan berarti bagi lini belakang Arab Saudi dengan mobilitas tinggi dan ketajaman pergerakannya di kotak penalti. Dalam laga melawan Irak, Ole Romeni diharapkan bisa menjadi ujung tombak utama yang memaksimalkan peluang dari umpan-umpan silang maupun kombinasi cepat dari sektor sayap. Pengalamannya bermain di Inggris membuatnya memiliki kemampuan positioning dan determinasi yang kuat dalam duel udara maupun situasi bola mati. Dengan dukungan dari Ragnar Oratmangoen dan Miliano Jonathan di kedua sisi, Ole Romeni diharapkan dapat menjadi pembeda di lini depan serta membantu timnas Indonesia meraih kemenangan penting demi menjaga asa lolos ke ronde kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga menghadapi Irak akan menjadi ujian penentuan bagi timnas Indonesia dalam upaya melangkah ke ronde kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi, Garuda kini harus tampil dengan konsentrasi penuh dan semangat juang tinggi demi menjaga asa menuju mimpi besar tampil di panggung dunia. Dengan Alex Pastor yang diprediksi mengambil alih kendali taktik dari Patrick Kluivert, harapan publik Indonesia kembali tumbuh. Kombinasi pemain muda dan berpengalaman seperti Jai Itzes, Kelvin Verdong, Joey Pelupesi, Ragnar Oratmangoen, hingga Ole Romeni diharapkan dapat menghadirkan keseimbangan di setiap lini. Dukungan supporter juga akan menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, hanya kemenangan yang dapat membuka peluang Indonesia melangkah lebih jauh, dan laga kontra Irak menjadi momen pembuktian sejati bagi semangat serta mental baja para pemain Garuda.